pase kurala maya la mase biar kasih setiamu Tuhan menjamah setiap kami. Kami percaya Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Kasih setiamu selalu nyata bagi kami. Seringkali kami tidak sadar bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Seringkali kami masih hidup dalam pergumulan. Seringkali kami seperti merasa Tuhan jauh daripada kami. Tapi sesungguhnya Engkau sudah membuka jalan bagi kami. Kristus Yesus menjadi korban di atas kayu salib. Sudah membuka hubungan kita dengan Bapa. Tidak lagi sulit, tidak lagi sukar. Oh, repakasyaka. Kami percaya Tuhan Yesus sudah buka jalan. Buka jalan bagi setiap kita. Oh, seringkali iblis menipu kita. Iblis sering membisikkan kepada telinga kita. Oh, Tuhanmu masih di sana, tidak dengar doamu. Padahal sesungguhnya Bapa ingin sekali bersekutu dengan kita. Tidak tanggung-tanggung dia melakukannya. Sampai dia rela mengirimkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang satu-satunya. Dikirim menjadi korban di atas kayu salib. Untuk membuka akses itu. Untuk membuka jalan itu. Saya percaya tidak kebetulan kita berkumpul di tempat ini hari ini. Sesuatu yang ilahi pasti Tuhan ingin nyatakan. Sesuatu yang dari sorga ingin memperbaharui pikiran dan batin kita. Oh, sertai kami ya Bapa. Sertai hamba-Mu ini untuk berkata-kata. Pakai mulut, pakai pikiranku untuk berkata-kata. Menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Oh, terima kasih. Sertai setiap kami ya Bapa. Aku minta biar tanah hati yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sungguh suatu sukacita bisa kumpul di sini bareng Ibu. Dengan ibu-ibu semua, bapak-bapak yang ada. Saya percaya tadi ada satu kata yang sempat terngiang ketika Ibu Mira menyampaikan firman tadi. Melekat. Melekat. Itu yang sebetulnya harus terjadi pada setiap anak-anak Tuhan. Setiap orang percaya, yaitu melekat kepada Bapa. Namun seringkali kita tidak tahu gimana untuk melekat kepada Dia. Gimana bisa menyatu dengan Dia. Seringkali paradigma kita yang lama berkata, saya ini kan orang biasa. Saya kan jemaat biasa. Saya orang Kristen tapi biasa juga. Nah, banyak kata biasa di situ. Tapi sesungguhnya Bapak itu ingin membawa kita tuh terhubung. Bapak ingin banget bawa kita terhubung dengannya. Masih ingat di kitab Kejadian di Taman Eden, setiap sore Bapak itu berjalan di sana. Dia mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Jangan bayangin Adam jatuh dalam dosa. Waktu itu belum jatuh dalam dosa. Tapi tiap sore ada suara langkah Tuhan di sana. Adam mengenali hal itu, mengenali frekuensi itu. Dan tiap sore bersekutu. Saya nggak tahu paginya gimana, tapi yang pasti di Alkitab ditulis, Bapak tuh ingin sekali bersekutu dengan Adam. Jadi Bapak tuh berinisiatif untuk menjumpai kita. Tapi seringkali kita nih punya banyak hal. Punya banyak perkara. Bahkan punya banyak kesibukan. Banyak alasan. Kita hidup di zaman sekarang ini beda di zamannya Adam dulu ya. Di zaman Adam nggak ada handphone.
nggak ada medsos. Bahkan nggak ada kuliner. Nggak ada kerjaan juga. Maksudnya bukan pengangguran, tapi tidak sesibuk kita sekarang, betul nggak? Kalau saya hubungkan masa lalu itu yang zamannya Adam sama kita tuh beda banget. Di zaman kita ini banyak sekali namanya distraction. Katakan bersama saya, distraction. Apa itu distraction? Mengalihkan kita. Pengalihan. Sesungguhnya Bapak itu ingin membuat kita melekat kepadanya. Kemarin saya sempat diberi satu firman ya dari Ibu ya. Izinkan kita buka firman sebentar ya. Yohanes 1 ya. Memang itu ya. Kita buka Yohanes 1 yang paling pertama ayat 1. Ini ayat sebetulnya foundational banget nih, sangat basic buat setiap kita. Basic buat setiap kita. Mari kita baca ya Bapak Ibu, perlahan-lahan, enggak usah terlalu cepat. Karena kalau baca firman terlalu cepat banyak yang hilang nanti. Banyak yang kececer-cecer, banyak yang ya cuman baca, enggak tahu tapi. Oh Roh Kudus tolong setiap kami. Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Berarti pertama kali itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba Bapak Ibu bandingkan ini dengan Kejadian 1. Kita buka di Kejadian 1 ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Udah ketemu Bapak Ibu? Saya tunggu sebentar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dua ayat ini disandingkan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang pada mulanya yang mana nih? Lebih mana duluan nih? Saya ulang ya pertanyaannya ya. Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, kurang lebih gitu ya. Lalu Kejadian 1 berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu yang pada mulanya yang mana ini? Pada mulanya menciptakan langit dan bumi atau firman? Firman Bapak Ibu. In the beginning is the word. Yang paling pertama itu firman. Kalau kita coba lihat ini sebentar ya, Kejadian 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ayat keduanya beda lagi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Banyak ahli Alkitab menafsirkan antara Kejadian 1 ayat 1 dengan ayat 2 ini ada jarak waktu yang enggak tahu seberapa jauh. Karena waktu itu Allah sebetulnya sudah menciptakan langit dan bumi dengan firman. Nanti kita lihat ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Namun di ayat 2 ini kontradiktif sekali. Buminya kacau. Belum berbentuk, kosong lagi. Dan gak enaknya ada apa? Gelap gulita, menutupi samudera raya. Ada para ahli Alkitab ini menafsirkan memang pernah terjadi kerusakan. Karena bumi ini pernah diciptakan dan malaikat yang jatuh dalam dosa itu dibuang ke bumi. Dan merusak bumi. Tapi saya gak mau bahas itu ya. Tapi saya mau bahas ayat kedua. Saking merusaknya sampai buminya hancur lagi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Coba kita camkan di pikiran kita, yang pertama buminya kosong kan, yang kacau itu kan, belum berbentuk kan, mirip hidup kita enggak? Maaf nih.
Hidup kita kadang messy kayak gitu kan. Banyak kekacauan, banyak masalah, banyak tantangan kayak gitu kan. Masalah ini muncul, masalah itu belum beresin, keluar lagi tantangan ini. Betul nggak Bapak Ibu? Nah itu kondisi yang gelap gulita kayak gitu. Ayat ketiga berkata, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kalau Anda lihat begitu kondisinya gelap gulita, ayat ketiga berkata, harus ada firman di sana. Roh Allah melayang-layang. Tapi roh Allah ini belum bisa termanifestasi kalau belum ada firman. Dari sini kita bisa melihat satu cara kerja Allah untuk mengubah situasi, mengubah keadaan kita yang gelap gulita dan kosong itu perlu firman. Katakan bersama saya, untuk mengubah situasi, keadaan saya, keadaan sekitar saya yang gelap gulita, yang kacau mungkin, yang penuh masalah. Saya butuh firman. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin ya, amin. Kita butuh firman. Nanti kita balik lagi ke sini, saya balik ke Yohanes dulu. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, loncat-loncat dikit supaya memberi gambaran yang lebih jelas. Sekarang kita ngomong lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang sudah dilepaskan itu Allah sendiri itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi ini firman memang benar-benar dari Allah sendiri. Bukan dari pendeta. Dari Allah sendiri. Bukan dari hamba Tuhan. Bukan dari kita, dari Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita baca sekali lagi, ayat ini agak panjang gitu. Kita perlu resapi kata demi katanya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dianya siapa ini? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dianya ini firman Bapak Ibu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ingat yang tadi kita bahas di Kejadian 1. Bumi kacau, gelap gulita, kosong, tidak berbentuk. Roh Allah melayang-layang, tadi ingat ya. Roh Allah ingin banget untuk mengubah keadaan itu. Lalu berfirmanlah Allah. Bapak di sini berfirman. Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Jadi kondisinya kacau. Bapak melepas firman. Kalau melepas firman ini kira-kira diem. Maksudnya saya mau ngomong jadilah terang gitu. Bapak kira-kira waktu itu jadilah terang, ngomong kayak gini. Yang mana Bapak Ibu? Ngomong betul. Ini pegang kata-kata ini, ngomong. Jadilah terang, ngomong. Firman ini harus dilepaskan, harus diperkatakan, harus di-launch, dilepaskan. Kayak rudal itu dilepaskan gitu. Dilepaskan. Jadilah terang. Jadi Bapak tuh kan punya pikiran, betul kan? Punya kehendak, betul kan? Pingin mengubah bumi kan? Tapi Bapak nggak diem. Nggak pakai tangannya, tapi pakai mulutnya terlebih dahulu. Jadi untuk merealisasikan kondisi yang gelap gulita itu diubah menjadi kondisi yang lebih baik, harus pakai firman. Jadi Bapak Ibu rindu nggak pengen lihat keadaan kita berubah?
terus alami perubahan. Dan perubahan tuh bisa langsung tapi biasanya bertahap sih. Itu perlu firman. Jadi kalau kita cuman firman di batin, aku tahu ayatnya. Kita doa misalnya, doanya diem. Siapa yang sering kali doanya masih kayak gitu? Bahkan kadang kayak gini nih. Kadang. Nanti suaranya berubah, firmannya keluar. Siapa yang pernah ngalami gitu? Gak usah tunjuk jari lah. Doa yang seperti itu perlu diubah Bapak Ibu. Perlu ngomong. Katakan, saya perlu berkata-kata. Jadi kalau firman itu pingin kita realisasikan dalam kondisi sehari-hari kita. Ya kondisi waktu itu gelap gulita dan kosong. Firman dilepaskan. Bapak enggak batin. Enggak diem. Enggak, tapi mulut ini dibuka. Ini ada resletingnya kan di sini. Buka. Jangan dibuka pas waktu madepin kuliner. Kalau kuliner buka gede banget, wah gitu kan. Tapi waktu suruh doa, diem gitu. Amin Bapak Ibu. Harus alami perubahan. Katakan, saya mau belajar pakai mulut saya untuk memperkatakan firman. Amin ya Ibu ya. Amin, betul. Ini camkan satu prinsip sederhana ini. Bapak Ibu pernah pesen di McDonald, sampai di counter, ini saya ulangin lagi nih. Anda pingin makan katakanlah ayam goreng ya misalnya, beliin cucu, beliin anak gitu kan. Sampai di depan counter McDonald, ketemu dengan petugasnya, lalu Anda cuma selamat siang Bapak Ibu, mesti gitu kan. Mau yang mana? Maksudnya gimana? Bapak Ibu percayalah untuk pesan McDonald aja harus ngomong. Enggak bisa diem. Jadi mulut ini aset kita. Mulut ini senjata kita. Bapak aja make kok. Untuk nyiptain kondisi itu loh sebelum Alkitabnya setebel ini loh. Udah pakai firman. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah masalah terang itu jadi atau enggak itu urusannya Tuhan. Keadaan langsung berubah apa enggak urusannya Tuhan. Tapi tugas kita terima firman diperkatakan. Nah ini yang menarik. Roh Kudus tuh pingin banget. Firman enggak bisa kita cuman asal baca. Hari ini mau doa buka ayat nih, maaf Bu, boleh pinjam Alkitabnya Bu. Ini lebih kelihatan soalnya. Hari ini saya mau doa. Maaf ya Bu. Terus tangannya gini. Oh ini ya Yesaya 38 ayat 8. Enggak model gitu Bapak Ibu. Anda buka sekarang mungkin lebih canggih pakai handphone. Bukan yang itu model gitu. Percayalah Roh Allah itu sudah menunggu. Ada Roh Kudus, sekarang itu puji Tuhannya ada Roh Kudus. Roh Kudus ini memahami isi hati Bapa. Dia roh yang diutus dari Bapa. Dia memahami pikiran-pikirannya. Dia memahami kehendaknya. Jadi kita sebagai anak Allah sudah ditebus kan. Jalan udah dibuka itu. Tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus ini menangkap firman yang dari Bapa dan itu diimpresikan ke kita. Disingkapkan ke kita. Misalnya tadi nih, waktu tadi Bu Mira lagi ngasih lagi khotbah gitu kan, menyampaikan suatu kesaksian gitu kan. Tapi ada satu kata yang tiba-tiba masuk ke saya, melekat. Akan kayak gitu cara kerjanya. Roh Kudus akan menyingkapkan.
bisa satu kata, bisa satu prinsip, bisa satu kalimat. Tuhan ingin berbicara kepada kita. Oleh karena itu kita perlu melatih ulang telinga kita ini. Untuk belajar menangkap firman. Firman itu ada, tinggal kita langkap. Kalau di Yohanes 1 ayat 12, kalau mau dibuka bolehlah kita buka sedikit. Yohanes 1 ayat 12. Sorry Bu, tak acak-acak tadi. Bapak Ibu bisa ngikuti saya ya. Yuk. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam bahasa aslinya semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Itu dikatakan lambano gitu bahasa aslinya. Lambano itu artinya menangkap dengan tangan. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi firman itu pada prinsipnya harus kita tangkap. Seorang hamba Tuhan menyampaikan sesuatu. Mungkin kita lagi doa, lagi menyembah, pakai lagu pujian. Ingat ya, tetap pakai suara ya. Jangan batin. Nah itu pakai tangkap firman itu, ada satu yang apa yang berbicara. Nah itu sebagai bahan material untuk kita berdoa. Bahan material untuk membangun manusia roh kita. Percaya nggak Bapak Ibu, kita ini nggak cuma tubuh lahiriah ini. Tapi ada tubuh jiwani, ada roh. Nah yang kita kenapa ngumpul di sini karena ada roh itu. Ada jiwa juga di sana. Nah kita ini perlu material untuk membangun manusia roh kita. Yaitu apa? Firman. Perlu sekali. Nah, di sini udah biasa bahasa roh nggak Bu? Udah biasa Bapak Ibu bahasa roh ya? Ada satu prinsip untuk membangun manusia rohani, yaitu dengan berbahasa roh. Ini yang lain lagi sih. Ketika kita mulai mempraktekkan doa bahasa roh, Bapak Ibu jangan ragu dengan bahasa roh yang kita miliki. Seringkali devil itu pinginnya kita ragu. Ini aku doanya ngomong sembarangan, bener gak sih? Kora lapa syekeka. Atau ini bener gak sih? Ada yang bilang bahasa roh begini begitu. Ini saya singgung sedikit tentang bahasa roh. Padahal dengan kita berdoa bahasa roh. Kalau kita doanya bener. Katakan kalau saya doa berbahasa roh dengan bersuara dan jelas. Pada suatu ketika, satu momen kita akan terima yang namanya impresi. Percaya atau enggak, Bapak Ibu praktekkan dulu. Doa korala pasiti. Pertama nih kondisi batin kita ini lagi kecewa mungkin. Lagi jengkel misalnya dengan suami lah. Atau dengan istri, enggak tahu. Mungkin ada masalah, lagi jengkel, enggak bisa doa. Pakai doa bahasa roh. Kurala pasiti. Ngomong doa mungkin enggak bisa sekencang itu masih. Pakai suara Bapak Ibu, dibesarin sedikit volumenya itu. Kurala pasyaka, sampai kita dengar sendiri. Lah waktu kita bisa mulai itu sebenarnya yang terjadi, manusia batiniah kita itu sedang diaktifkan. Kayak ada tombolnya lagi dipencet gitu. Tek gitu. Kita kan pengen ngubah toh kondisi yang gelap gulita itu jadi terang kan. Karena tadi di Yohanes 1:3 belum kebaca ya. Bahwa firman itu adalah terang bagi manusia. Dipencet lewat doa bahasa roh itu. Teraktivasi. Nah waktu aktivasi ya enak, kita mulai doa teruskan. Korala pase, rika dara dapa sabaya nehese. Pada satu titik kita kayak terima impresi. Ada satu kesan yang kita tangkap. Dan kesan itu sebetulnya firman. Kayak tadi saya nangkep melekat. Ya udah itu tak pegang satu itu. Tak jadiin bahan dasar untuk menyampaikan ke Bapak Ibu ini. Melekat. Firman. Nah ini sebetulnya waktu kita nangkep impresi, kita nangkep firman.
Nah firman inilah nanti setelah kita tangkap, kita ubah jadi bahasa sehari-hari kita. Karena waktu doa bahasa roh, akal budi kita nggak nangkep. Sampai roh menyingkapkannya. Kalau Roh Kudus menyingkapkannya tiba-tiba kita tahu. Oh, misalnya kita tiba-tiba diingatkan ayat nih. Terang bercahaya di dalam kegelapan. Nah, kita baca komplit dulu dah, nanti malah nggak utuh bacanya ya. Kita loncat-loncat. Yohanes 1, Kejadian, maaf nih. Iya betul. Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti dalam firman ada hidup. Jadi firman ini ada kehidupan dalam firman. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti gini, ini saya kaitan sama ini dulu. Berarti kalau kita pingin ngubah keadaan, pingin ngubah gelap itu yang gak enak itu, masalah, tantangan itu, perlu apa tadi? Firman. Firman ini dianalogikan di sini sebagai terang, betul? Terang. Dan dia ada hidup di sana. Dan kalau firman itu sudah datang kepada kita, firman ini kita perkatakan. Diperkatakan firman itu jadi terang, jadi cahaya gitu kan. Ya ibarat kita masuk ke ruangan inilah. Kalau Anda datang ke ruangan ini mungkin 2 jam, 3 jam yang lalu masih gelap gulita pasti. Tapi ketika mau ada persekutuan, ada petugas masuk mencet, cetek. Karena sudah ada instalasinya langsung nyala. Terang. Waktu terang datang, perhatikan, apa yang pergi? Gelapnya pergi. Jadi harus ada terang ini loh Bapak Ibu. Terima firman aja belum cukup Bapak Ibu. Ini kayak saya terima aqua ini. Saya haus. Saya pengen ngubah keadaan haus ini. Dikasih Bu Mira aqua. Firman, ini ibaratnya firman. Tapi belum saya minum, nggak bisa ini. Harus diapain Bapak Ibu? Harus sesuatu dikerjakan dulu. Ada satu yang dikerjakan, memperkatakan firman. Sampai ini kebuka. Kalau kebuka, dalam dia ada hidup. Dalam botol ini ada air, ada hidup. Saya minum seger, betul nggak? Jadi nggak cukup terima firman toh. Harus didoakan, diperkatakan, direnungkan, sampai buka. Ya itu disebut aha moment itu, buka. Tiba-tiba kamu kayak, oh iya ya, gitu dong caranya. Kayak disingkapkan gitu loh. Nah kita bisa pakai doa bahasa roh untuk buka ini tuh kayak tadi tuh istilahnya bisa doa bahasa roh. Sampai kebuka. Disingkapkan. Nah waktu disingkapkan itu berarti tutupnya sudah kebuka. Hidupnya itu bisa kita ambil. Dan itu jadi terang bagi kita. Tandanya apa? Pikiran kita berubah. Tadinya misalnya khawatir. Ini ada perang Iran-Irak, khawatir, takut. Naik pesawat, geruduk. Yesus. Sering enggak kita gitu, naik pesawat pernah enggak Ibu, Bapak Ibu? Tiba-tiba ada turbulen, grung gitu. Takut, terus latah, mati aku. Pernah kayak gitu enggak Bapak Ibu? Maaf nih. Loh kok yang ketawa ini berarti memahami perkataan saya ini. Loh perhatiin Bapak Ibu. Waktu Anda ngomong mati aku tadi, itu sesungguhnya stok yang kita punya. Itu cetakan yang kita punya. Sekian lama sudah diajari sama dunia ini, kalau ada kondisi yang jelek, mati aku.
Nah itu masalahnya. Devil tuh pinginnya kita meyakini yang itu. Karena itu diproses bertahun-tahun, Anda ngalami kondisi nggak enak, susah. Wah mati, setengah mati nih. Udah ngomongnya sudah setengah mati kan. Nah waktu kamu perkatakan, waktu itu kita bisa ngomong loh, mati aku mati. Ngomong kan. Itu cara kerjanya kebalik tapi. Untuk yang negatif. Bapak ingin banget menolong kita anak-anaknya ini merubah cara kerjanya jadi ke sini. Tapi syaratnya Anda harus tekun. Anda baca firman sekali, bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan. Kayak dihafalin lebih baik lagi sih. Disingkapkan kan hari ini, firman itu kayak ngomong sama saya. Terang itu bercahaya loh dalam kegelapan. Firman itu bercahaya loh dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Dahsyat banget kan. Berarti kalau ada firman, kegelapan tidak berkuasa kan. Kita hafal itu. Tapi masih di kulit. Nanti kejadian nyatanya diuji itu. Ada turbulensi tadi. Yang keluar masih mati aku. Nah itu berarti belum. Firman itu belum berakar sama kita. Firman itu masih di permukaan. Firman itu belum jadi daging. Firman itu masih informasi. Adalah tugas kita, katakan bersama. Adalah tugas kita. Karena lebih yakin lagi dong. Adalah tugas saya untuk memperkatakan firman yang Bapak singkapkan sampai firman itu menjadi nyata buat saya. Firman itu hidup buat saya. Firman itu menjadi dasar keyakinan saya. Jadi gini, kalau firmannya masih di kulit-kulit aja, jadi firman itu belum jadi dasar. Kalau ada sesuatu yang kejadian gak enak, buruk, dia akan goncang-goncang itu. Ya kalau ini belum ada melekat ke sini, ibaratnya belum punya fondasi, ini firman belum jadi fondasi. Firman belum jadi dasar keyakinan. Nanti ada kejadian gini, jatuh masih. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu arsitek ya Bu. Kalau bangun rumah perlu fondasi, sangat perlu ya Bu. Fondasinya dalam nggak Bu? Gali tanah, nggak enak kan? Dalam kan? Nggak mungkin fondasi cuma 50 cm kan. Untuk bangunan ini misalnya fondasinya berapa meter Bu? Dalam kan Bu? Percaya kalau Anda bangun rumah zaman sekarang pakainya tiang pancang kan? Itulah zaman dulu tiang pancang hanya untuk rumah-rumah gedung bertingkat. Sekarang masuk ke rumah. Jadi mini pile. Tiang pancang. Setahu saya kalau bangun 4 lantai gini bisa masuk tergantung kondisi tanah. Bisa masuk 26 meter. 30 meter. Nggak tahu. Jadi perlu ditancepin terus itu. Artinya apa? Firman itu perlu diperkatakan terus sampai kita percaya. Kalau sampai percaya yakin banget kejadian itu datang, Anda enggak goyah. Kalau sudah cukup lumayan dalam mungkin goyang-goyang dikit tapi enggak roboh gitu loh. Cepet rising lagi, cepet bangkit lagi gitu loh. Anda pernah enggak ngalami situasi hidup digebuk sama kondisi kehidupan kelepek sampai gitu, pernah enggak? Loh sorry loh, sudah jadi orang percaya nih saya nanyanya, pernah enggak? Pernah loh, bisa ya Bu ya? Sangat bisa. Kenapa? Karena firmannya belum jadi fondasi. Firmannya harus sampai masuk. Sampai dalam Bapak Ibu. Sampai kalau orang nanya, kalau kamu ngalami kondisi itu gimana? Oh saya percaya. Misalnya gini, kita punya paradigma nih. Ya tergantung umur kita lah, kalau umurnya 30 tahun baru bertobat. Berarti 30 tahun sebelumnya itu dibentuk oleh dunia. Ya kan? Kalau bertobatnya umur 40, berarti 40 tahun sebelumnya dibentuk oleh dunia. Lah untuk ngancurin yang 40 tahun itu butuh waktu enggak Bapak Ibu? Banyak banget itu. Sampah-sampah yang masih melekat tuh banyak banget. Misalnya nih saya kasih satu deh. Menurut Bapak Ibu, orang ketimpa masalah itu suatu hal yang normal atau enggak?
Orang ketimpa masalah itu normal nggak Bapak Ibu? Padahal itu enggak. Ada satu firman berkata gini, izinkan saya buka sebentar. Mana nih ayatnya sebentar. Kok hilang ayatnya? Sebentar. Mana nih? Kalau pas butuh, enggak. Yang kamu ingat gak ya jalan hidup orang benar itu seperti cahaya. Satu lagi. Ini saya ingat versi firman Allah yang hidupnya ya. Jadi jalan orang benar tidaklah sukar ataupun penuh bahaya. Karena Tuhan yang meratakan dan meluruskannya. Itu di firman Allah yang hidup ya. Iya ya, ada ya. Kalau boleh dibuka. Jadi jalan hidup orang benar. Ya, terima kasih Bu. Nah ini betul Bu. Terima kasih Ibu, luar biasa. Yesaya 26 ayat 7. Nah, jejak orang benar adalah lurus. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Tapi dalam versi firman Allah yang hidup, ayat ini bunyinya agak lain. Lebih jelas dan gamblang. Tetapi jalan orang benar tidak akan sukar ataupun penuh bahaya. Karena Tuhan meratakan dan meluruskannya bagi mereka. Jadi normalnya sebagai orang percaya itu, kita ini bisa jalannya lurus. Kalaupun ada masalah, tidak berlama-lama di sana. Karena Tuhan akan segera meratakan, meluruskan itu tuh. Sebab versi firman Allah yang hidup juga, sebab Tuhan meratakan dan meluruskan. Jadi tidak dibuat sulit, jadi mudah kembali. Amen. Tapi seringkali kan kita pikir, wah orang ketimpa masalah itu wajar Pak. Mana ada orang gak punya masalah. Tapi sesungguhnya Tuhan mendesain kita untuk bebas masalah. Kalaupun kena masalah nggak lama-lama, kena sakit nggak lama-lama, bisa ada jalan keluarnya, bisa ada pertolongannya. Jadi kita ini kayak orang jadi happy terus gitu loh. Iya toh? Paradigma kita kalau kita meyakini ayat ini ya, dalam-dalam, kalaupun ada masalah, sekilas kita langsung deklarasi, oh Tuhan aku percaya meskipun saat ini kondisinya nggak enak, tapi aku percaya. Nah ini kan, aku percaya Tuhan akan meratakan. Tuhan akan meluruskan yang bengkok-bengkok ini jadi lurus. Tuhan akan membuat jalanku lurus kembali. Ini kurang ajar, ada devil buat jalanku bengkak-bengkok. Bisa devil, bisa paradigma kita yang lama. Yang masih ada yang lama-lama itu loh. Itu jadi bengkok-bengkok lagi. Tapi kita pakai ayat nih, kita deklarasikan, itu jadi lurus lagi. Waktu lurus tiba-tiba ketemu solusi. Tiba-tiba ketemu jawaban. Tiba-tiba ada jalan keluar. Kita happy. Jadi kita kayak punya paradigma baru. Oh kalau aku nerima sesuatu jangan takut. Tuhan beserta aku pasti. Tuhan akan meratakan jalanku. Kapan kita bisa ngomong kayak gini? Punya pemikiran kayak gini. Punya dasar keyakinan kayak gini. Kalau kita memperkatakan terus. Sampai firman ini menyatu sama kita. Ayat satu lagi Amsal 18 itu. Iya yang satu itu satu. Amsal 18, 20, 21. Ini ayat, bukan yang ini. Yang ayat 4 sih kayaknya. Mana ya? Jalan hidup orang benar itu. Hidup orang benar. Sebentar ayat. Lari-lari ayatnya. Mana sih? Ini saya nggak tahu di mana, tapi saya apa?
Saya kebalik Amsal 18. Amsal 4. 18. Terima kasih. Setiap kita butuh pertolongan. Jadi ini gunanya orang percaya itu gitu, saling tolong menolong. 4:18 ya. Oke, udah ketemu? Baca yuk sama-sama Bapak Ibu. Jangan diem, jangan dibatin, tapi ngomong ya. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini sudah sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Bahwa jalan hidup kita itu harusnya seperti cahaya fajar. Pertama remang-remeng gitu loh. Remeng-remeng, ada gelapnya, ada terangnya juga gitu kan. Tapi ketika kita bertekun memperkatakan firman, terus mempercayai firman-Nya, memperkatakan sampai jadi keyakinan, tiba-tiba pola pikir kita berubah. Dasar keyakinan kita berubah. Nah yang lama itu dibuang. Nah waktu dibuang tiba-tiba kita mulai alami perubahan hidup. Jalan hidup kita ini seperti cahaya fajar. Tapi bukan berhenti di situ. Akan terus naik. Makin terang sampai rembang tengah hari itu jam 12 siang. Amin Bapak Ibu. Artinya kita ini sudah didesain seperti itu. Lah Pak, praktek hidup saya kok enggak gitu misalnya. Ya enggak apa-apa. Itu kondisinya masih gelap gulita. Perkatakan firman. Yakini. Kalau kau ketemunya kondisinya enggak sama. Ada fakta dan data. Kondisinya enggak sama. Perkatakan yang satu ini. Tuhan aku percaya jalan hidup kita akan diluruskan oleh Tuhan kok. Tuhan meratakan, meluruskan bagi aku. Aku belajar percaya. Enggak apa-apa. Aku belajar percaya. Perkatakan terus sampai kau yakin. Sampai satu titik tiba-tiba itu kayak klek. Dan waktu klek itu kamu yakin. Ya itu that's it. Yakin. Nah waktu sudah yakin itu. Orang bilang kita digoyang-goyang. Ya enggak emang ini kok ayatnya. Lah tapi hidup kita, kamu enggak lihat situasi keadaan masih kayak gini. Firman ngomong gini, lu gila ngajai firman ini. Oh, ini kan cuma tulisan di Alkitab. Enggak, ini kehidupan. Pokoknya Anda punya 1001 cara untuk enggak nuruti, enggak jatuh lagi ke sana. Anda bisa percaya banget. Kalau kamu enggak percaya, sudah aku percaya kok. Tapi waktu kamu percaya, ya kamu enggak percaya rugi. Itu satu areal mulai diterangi firman itu. Kalau kita terus rajin doain nanti Tuhan kasih firman yang lain. Firman yang lain. Akhirnya hidup kita mulai kebentuk lebih terang gitu loh. Makin lama makin jelas, makin terang. Tiba-tiba pola pikir kita berubah. Pola pikir kita enggak lagi dihantui masa lalu. Enggak lagi diganggu oleh omongan orang. Lah seringkali kan kita takut sama omongan orang kan. Nanti kata emak gua gimana? Nanti kata nenek gua gimana? Nanti kata dokter gimana? Sakit. Dokternya ngomong gini. Itu begitu banyak yang membuat kita tuh kayak, ngerti gak? Firman kayak ditekan gitu loh. Nah kita percaya mulai malam hari ini kita lakukan sesuatu yang berbeda. Mulai belajar perkatakan firman. Perkatakan firman. Nah sekarang kita ke tadi perut orang itu dikenyangkan tadi Amsal. Ini balik lagi ke Amsal 18. Ini dahsyat banget nih. Udah ketemu Bapak Ibu, kita ngomong sama-sama. Aku pinginnya berdiri sih sebenarnya tapi ya udahlah. Enggak apa-apa. Perut orang dikenyang, berdiri ya lebih mantap rasanya nih. Kalau enggak ngantuk kita. Syakarada pasturuku cikadaya namas. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21 coba 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya makan buahnya. Pertanyaan yang kamu ini ayat 20 dulu deh 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ini bukan makan ya Bapak Ibu ya. Bukan kuliner ya maksudnya ya. Tapi ini dikenyangkan. Perut rohanimu ini dikenyangkan. Oleh apa? Oleh perkataan doamu.
Perkataan firman yang kau doakan itu loh. Sampai kau kenyang. Dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ini bukan lip sync ya, tapi harus ngomong. Harus minimal kedenger kita sendiri. Terus perkatakan, terus perkatakan, terus perkatakan, terus perkatakan. Sampai satu titik kamu yakin. Kondisiku pasti berubah. Nah kalau sudah kayak gitu, udah mulai diyakinkan. Tapi kan sama seperti fondasi itu. Nembus tanah keras, level 1, level 2, makin lama makin dalam gitu. Tergantung kita, kalau makin dalam ya makin kuat. Paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan cuman, oh aku udah yakin selesai. Enggak. Ini yang nentuin nanti. Kalau kamu percaya, keputusanmu ikut berubah. Kamu enggak gampang takut lagi. Berani melangkah dengan iman. Ya inilah orang percaya. Melangkah dengan iman. Tapi pakai mulut. Pertama mulai dari mulut dulu. Perut orang ini dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Agak dinaikkan boleh Pak suaranya nih. Oh. Oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat 21 yuk kita lihat sebentar. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sorry stop sampai di sini. Hidup dan mati dikuasai siapa sesungguhnya? Lidahmu. Lidah saya katakan, lidah saya ini loh. Hidup matiku dikuasai lidah. Lah kalau dikit-dikit ngomong. Sial ya. Pernah denger yang kayak gitu? Kalau yang ngomongnya agak jorok lagi, F misalnya. Banyak kan yang ngomong kayak gitu kan? T, whatever lah. Kebun binatang. Lah itu menunjukkan perbendaharaan kita sesungguhnya. Kalau itu terus yang keluar, nah itu kamu koleksimu tuh memang itu. Koleksi kita tuh itu. Jadi bertobatlah, mulai salam ini bertobatlah. Katakan, saya mau bertobat. Bertobat. Membuang paradigma saya, stok perkataan saya, stok perbendaharaan saya yang sia-sia ini loh. Harus dibuang. Percaya nggak Bapak Ibu itu jumlahnya banyak banget di dalam kita. Yakin enggak? Nanti ketemu lagi kamu pasti. Ketemu satu lagi. Buang. Buangnya pakai apa? Pakai firman lagi. Jadi singkat ceritanya gini. Pikiran kita ini mau dirombak sama Tuhan. Pelan-pelan. Satu persatu diubahkan. Yang jelek, yang filenya hitam, yang busuk dicabut. Diganti yang baru. Teng gitu. Dan yang baru ini mengandung hidup. Ini akan menular ke yang lainnya lagi. Pikiranmu akan dibawa nyambung ke sel yang lain. Ke tempat pikiran yang lain. Aspek hidup yang lain. Nyambung lagi. Akhirnya satu demi satu alami perubahan hidup. Jadi terang. Percayalah Bapak Ibu kalau pikiran kita enggak berubah. Hidup kita enggak akan berubah. Mau ngoplok sampai kayak apa enggak bakal berubah. Concern Tuhan kenapa firman? Karena dari firman inilah itu bisa masuk ke sampai pikiran kita. Bisa masuk sampai alam bawah sadar kita. Bisa masuk sampai memori kita. Makanya Tuhan tahu banget pakainya firman. Pernah lihat enggak kejadian orang Israel itu di kitab Keluaran? Pernah diceritain dong minimal di sekolah minggu. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada berapa tulah kira-kira yang menghukum orang Mesir? 10. 10-nya itu kira-kira yang ringan-ringan, yang lucu. Apa yang berat? Ya berat lah. Sungai jadi darah. Oh, itu serem Bapak Ibu. Kemarin di tempat tinggal sekitar kami di Gading Serpong itu, sungainya ada pabrik limbah itu bocor. Cisadane. Orang itu udah pada, wah takut sini, gitu. Takut keracunan. Tapi orang kampung luar biasa. Lihat ikan-ikan gitu malah diambil, dimasak. Sorry. Cuma rasanya lain kali ini katanya. Tapi saya, ini intermezzo aja. Jadi kalau sudah itu
Air cuma kena polutan satu pabrik, jadi putih. Itu aja udah serem gempar gitu loh. Ya. Nah kalau kita kembali yang kisahnya di Mesir itu, jadi darah. Sorry sebentar. Zaman itu belum ada air pump. Belum ada gronteng. Belum ada filter air. Sorry, Firaun dan anak-anaknya pun kalau mandi di sungai. Ini gak bisa mandi. Minumnya, ya dari sono juga. Ya komplit, jadi MCK di situ semua. Sungai itu kehidupan memang. Sekarang jadi darah. Lah piye? Gimana coba? Lihat aja, ibu pernah lihat orang luka gitu darahmu sendiri, jijik kan. Nah itu sungai. Berarti itu berat ya, sesuatu yang berat banget ya. Belum lagi lalat pikat. Lalat pikat berarti gini, lihat buka pintu lalat. Buka cudung saji lalat. Mau mampir kuliner lalat. Kalau kita sering ya kalau di Indonesia ya. Cuman kalau ini lalatnya enggak sedikit ibu bapak. Banyak gitu. Sampai jijiin banget lah. Lalu belum kodok. Mau tidur buka bantal kodok. Buka spray lemari baju buka kodok. Kodok bisa masuk situ ya. Enggak tahu. Artinya sangat mengerikan zaman itu. Bahkan ada satu tulah gelap. Nah ini kok bisa gelap loh. Siang jam 12 tapi gelap. Dan gelapnya bukan gerhana. All day. Dari pagi sampai malam gelap terus. Gelap gini terus. Bu, saya kasih lampu, tetap gue gak bisa lihat. Dikasih lampu sorot tetap gak bisa lihat. Itu sesuatu yang mengerikan, betul gak? Bangsa Israel lihat kayak gitu kan. Terus lihat apa lagi yang paling dahsyat? Anak sulung mati. Anakku tidak, puji Tuhan, ya kan? Karena bikin itu kan darah itu. Jadi dilewati. Tapi satu lebih ada yang lebih dahsyat lagi apa? Lautnya terbelah, laut dibelek, kebuka, kayak dinding gini. Mana bisa air coba Anda tuang doh? Ini bisa melawan gravitasi, bisa berdiri. Lewat sampai berapa jam itu? 2 juta orang lewat itu. Diperkirakan yang laki itu 2 juta, belum yang perempuan, anak-anak. Wah banyak banget tuh, 5 juta, mungkin 7 juta gak tahu. Lah orang lewat 7 juta ya kayak apa ya Bu ya? Kapan selesainya ya? Timi-timi, ada yang kayak kakek. Ditungguin sama Tuhan loh. Di stop itu tentara Mesir, di stop gak bisa lewat. Ada tiang api, itu kurang dahsyat apa sih? Tapi ketika sudah melewati itu semua, ketika masuk ke padang gurun, ada sedikit masalah. Musa gak ada air, mending aku balik Mesir. Nah pakai apa bersungut-sungut? Mulut lagi. Kenapa mulutnya kayak gitu? Terus ada lagi kejadian, enakan di Mesir, makan tiap hari mana dagingnya gitu. Loh ini jadi kasih tiap hari gratis, bakery dari sorga, mana tiap hari. Buka pintu kemah udah ada langsung. Dikirim catering tiap pagi dari sorga. Ngomel, kok gak ada dagingnya, gak ada lauknya, minta daging. Lebih enak di Mesir, ada daging di sana. Padang gurun gak enak, ngomel. Tuhan jengkel, ya udah, aku kirim deh burung puyuh. Wah langitnya sampai penuh burung. Tahu-tahu burung tuh aneh, burung puyuh tuh gak bisa terbang ya Bu ya. Paling kalau terbang segini gitu, bisa sampai tinggi banget itu berapa kilometer gitu. Dan lucunya dia waktu jalan itu kayak awan. Tapi persis deket perkemahan orang Israel itu kehilangan kekuatan jatuh. Blak gitu. Itu kalau gak tangan Tuhan gimana sih? Iya kan? Kedaulatan Tuhan, betul itu. Tapi masih ngomel terus, nanti tidak ada air. Oh enak di sana ada bau acarnya enak, bawang prei. Sampai acar aja diinget-inget loh.
Padahal kalau jadi budak mereka ya, maaf jadi budak itu makannya banyak apa sedikit sih? Ya banyak, tapi tentu dijatah kan. Enggak kayak ibu lah kalau mau makan, mau makan mana aja banyak gitu kan. Tapi kan namanya budak, dipecut, makannya sedikit, kerjanya harus banyak, betul enggak? Masih aja diingat-ingat. Kenapa diingat-ingat pertanyaannya? Ya itulah paradigmanya masih di Mesir. Masih belum berubah. Paradigma itu sampai mencetak mentalitas mereka. Jadi budak. Lebih enak di Mesir. Lu padahal sudah lihat penyertaan Tuhan yang dahsyat loh. Jadi gini, saya mau ngomong gini. Anda ngalami mujizat. Belum tentu ngubah paradigmamu. Doa, terima mujizat. Dibebasin. Paradigmamu berubah gak? Kalau enggak datang lagi tuh. Takut lagi, khawatir lagi. Jadi saya mau ngomong apa malam hari ini? Marilah Bapak Ibu pakai firman. Perkatakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya, makan buahnya. Jadi perkatakan firman. Jangan puas firman cuman di batin sendiri. Lihat renungan cuman scroll. Send ke orang lain. Kayaknya kita rohani gitu ya. Tapi enggak dibaca sebenarnya. Boro-boro diperkatakan, dibaca aja enggak. Kalau baca cepet banget. Tapi kalau baca IG berjam-jam. Ini kebalik-balik kita ini. Memang sudah didesain supaya kita kesono terus Bapak Ibu. Ada ahli-ahli yang pinter desain supaya kita tuh ya ngelihatnya itu terus. Nah, tapi malam hari ini katakan bersama, malam hari ini saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Tuhan akan mulai melatih mulut saya untuk mulai memperkatakan firman. Sampai saya diyakinkan oleh firman itu. Firman itu tidak hanya menjadi informasi, tapi berubah menjadi pengertian, menjadi pewahyuan buat saya. Ketika firman mulai saya yakini, dasar keyakinan saya mulai berubah. Dibangun di atas firman. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini saya rasa ini penekanan Tuhan di sini. Kalau enggak keberatan saya ajak doa sebentar. Kita berdoa sejenak. Tapi saya enggak mau Anda doanya diem. Doanya jangan kayak melipat tangan, memejamkan mata, kusyuk. Memang sih ada doa-doa yang model gitu, ada saat-saatnya kayak gitu. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak kita doanya lebih antusias. Doa itu harus bersuara. Karena apa? Kuping kita ini maaf sudah kurang tajam. Karena banyak diisi sama input-input dunia. Harus dibersihin, harus dibor. Sampai tembus lagi gitu ya. Roh Kudus tolong malam hari ini untuk kita mulai menyatukan hati. Kita mau berdoa di dalam bahasa roh sejenak. Ya rapa sakata ralapace. Riye rapaka sakata ya rapakaja. Buye repeka cakata ya rapahasa. Buste karalapaka ceka ya rahase. Riye rapaka ya doanya bersuara, jangan hanya diam. Kurapa cakarapaka hase. Riye rala rapa ase. Ropo ceke repa asture eva. Bustere evais. Aku usir semua keheningan. Aku singkirkan semua keheningan. Mulai malam hari ini sesuatu yang ilahi mulai mengambil alih. Mulai ada sorak-sorai. Mulai ada gegap gempita. Mulai ada realita Tuhan yang semakin nyata, semakin kuat. Korala baca dereve. Riera lara. Sierra
Ayo bersuara, bersuara. Doa jangan hanya diam. Pakai mulutmu berkata-kata. Kurala bahase. Iya, ya, 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 ya. Kurala bahase dele fais. Repo jakaya rabahase. Oh, fais tirefa, ya, 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 ya. Eri, ya, 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 ya. Sidera bayara, terus doa, terus doa. Oh Reba, mungkin Anda belum terbiasa, tapi mulai doa dengan suara yang lebih keras. Urapa jabaya refais, riba bayara aje. Aku singkirkan setiap sumbat, aku singkirkan setiap sumbat-sumbat rohani, sumbat-sumbat dalam pikiran hati kami. Setiap sumbat kami jebol, kami jebol, kami jebol, tersingkir, tersingkir. Orala ya rala bayare faiste, siera rala baste. Royo, aku deklarasikan ada aliran air hidup yang kembali memancar. Sesungguhnya ketahuilah dalam dirimu saat kau percaya pada firman, ada mata air kehidupan, ada air kehidupan dalam batinmu. Oh, mulai malam hari ini aku declare aliran air hidup kembali menyala, kembali berkobar, kembali menyala, kembali mengalir, kembali mengalir, mengalir dengan kuat. Korala bayara ya 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 ya. Terus berkatakan kora baca. Kalau Anda sudah terima bahasa roh, berkatakan kura baba unia ya ya re li ebas ture bais sure la ya la bayara ba sure la ya la se ya 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 ya. Kami jebol setiap sumbat, setiap sampah-sampah rohani. Kami jebol, kami jebol, kami singkirkan pekerjaan musuh, kami singkirkan dalam nama Yesus. Orala ya 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 ya. Sure ya 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 ya. Ayo bersuara, bersuara. Biasakan Bapak Ibu bersuara. Jangan hanya diam. Hidup dan mati Anda dikuasai oleh lidahmu. Jangan mau dibungkam. Malam hari ini segala bungkam dari musuh aku jebolkan, aku singkirkan. Kurala ya rala bayara laba. Sire ya 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 ya. Doa doa doa. Ambil waktu beberapa menit, tahan tahan. Biasakan dirimu berkata-kata. Korolo yo 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 yo. Siye ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Sire ya 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 ya. Aku percaya Tuhan sudah menyediakan firman. Tuhan sudah menyediakan kehidupan firman bagi setiap kita. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ya, firman-Nya tidak akan lagi terhalang. Mulai malam hari ini engkau akan lebih mudah menangkap firman. Roh Kudus akan dengan mudah menyingkapkannya bagimu. Setiap telinga yang tertutup, terbukalah, terbukalah, terbukalah. Oh rala ya ralaba. Siye ya 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 ya. Siye, tahan beberapa menit Bapak Ibu. Korala ya. Sure ya, jangan hanya diam. Jangan hanya diam. Sudah sekian waktu lamanya kita dibungkam, tapi mulai malam hari ini mulut yang terbuka, mulut yang berkata-kata, lidah yang bersorak-sorai, mulut yang penuh dengan ucapan syukur, mulut yang berdoa, mulut yang menyembah dengan keyakinan. Kembali, kembali, kembali teraktivasi. Oh, katakan yes, 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 yes. Katakan
Katakan bersama saya, di kemah orang benar hanya ada sorak-sorai. Aku adalah orang benarnya. Sudah sewajarnya kehidupanku sehari-hari penuh dengan sorak-sorai. Yes. Katakan bersama saya, mulai malam hari ini aku percaya sesuatu yang ilahi Tuhan investasikan bagi diriku. Aku tidak lagi akan diam saja, tapi mulai malam hari ini dan seterusnya aku mulai pakai mulutku ini untuk berkata-kata, memperkatakan firman, mendoakan firman, mengucapkan firman, berucap syukur, mengucap syukur dari mulutku yang sewajarnya. Haruslah keluar firman. Firman inilah yang menjadi harapan bagiku. Firman inilah yang menjadi makananku. Firman inilah yang menjadi terang bagi manusia. Firman inilah yang menjadi terang bagiku. Terjadilah sorak-sorai, sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi
Biarlah realita Tuhan selalu menyertai kita. Biar firman itu tinggal permanen dalam batin setiap kita. Sehingga kita selalu melekat kepada Bapa. Karena ada firman yang hidup tinggal dalam batin kita. Ketika firman tinggal dalam hidup kita, maka Bapa, Roh Kudus juga berkenan tinggal dalam batin kita. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Aku serahkan setiap jemaat yang ada ke dalam tanganmu. Bekerjalah, berkaryalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Luke Show. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan malam hari ini Pak. Pengajarannya terima kasih, Tuhan memberkati teman-teman.